Ke Bandung lagi? Emang kota Bandung itu gak ada habisnya untuk kita kiulek dan explore lebih dalam. Kotanya adem, udara bersih, kulineran enak itu yang bikin nagih dan terus nagih buat liburan ke sini. Kali ini kita ajak kalian staycation di pinggiran kota Bandung, tepatnya daerah Pengalengan, Jawa Barat. Dari Jakarta, kalian bisa lewati tol Purbalunyi dan keluar exit tol Soreang. Kalian bisa lewat Jalan Raya Banjaran Pengalengan terus lurus ke Cimau sampai akhirnya sampai pertigaan Jalan Gambung Pengalengan. Aksesnya cukup mudah untuk kontur jalan berliku tanjakan dan turunan, tapi masih aman lah. Salah satu hal penting adalah jaga kecepatan dan traksi ban agar sip melewati tanjakan. Pas kebetulan cuaca udah mulai mendung, sinar matahari minim, jadi kami sarankan perjalanan dilakukan pagi atau sore hari. Di sebelah kanan kiri jalan ini nampak deretan villa camping dan glamping dari berbagai provider. Tinggal kalian pilih sesuai budget dan selera kalian. Dari ini kita memasuki area hutan pohon pinus menjulang tinggi. Hawa dingin mulai terasa menjalar masuk ke dalam kabin mobil. Akhirnya mulai terlihat hamparan perkebunan teh yang hijau dan menyegarkan mata. Tentunya pemandangan seperti ini sangat langka terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Salah satu hal yang paling kami sukai di daerah Pengalengan ini adalah pemandangan hijau dengan background perbukitan dan pegunungan serta gradasi langit birunya, aduh keren banget. Tak terasa rintik hujan mulai membasahi kawasan perkebunan teh sehingga kami harus bergegas menuju Bobo Cabin Pengalengan. Perjalanan ini cukup lama dan berliku, tapi dengan view secantik ini kalian pun akan terhipnotis seolah waktu bergerak lambat. Jadi tetaplah bergerak maju dan nikmati perjalanan ini. Dari neon box ini kalian tinggal belok kiri, ikutin jalan. Untuk permukaan jalan ini menggunakan gravel, tapi bisa untuk dilalui motor dan mobil. Ya, semoga ada perbaikan dari provider Bobo Cabin agar segera dilapisin aspal atau hot mix agar perjalanan ini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Untuk mobil-mobil besar atau low MPV nggak terlalu bermasalah, tapi untuk mobil sisi kecil mungkin sangat terasa guncangan di dalamnya. Akhirnya kami sampai parkiran Bobo Cabin, sangat luas, bisa menampung puluhan motor dan mobil. Jadi buat kalian yang merencanakan gathering buat rombongan atau kantor, jawabnya bisa banget. Buat kalian yang penasaran seperti apa suasana sore dan malam hari di Bobo Cabin, yuk tetap stay tune.
Di depan kita adalah front office, jadi ketika mau check-in dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Kalian dapat welcome drink sambil menunggu proses konfirmasi order untuk staycation. Yang perlu kalian siapkan adalah HP dan segera download aplikasi Bobobos dari Play Store. Proses check-in sendiri cukup cepat ya, tanpa ribet. Nah, minusnya adalah kita tidak bisa request kamar karena itu dilakukan secara random oleh sistem. Kami sarankan kalian ambil executive cabin yang berada di atas dengan pertimbangan kemudahan akses dan view yang cukup bagus. Untuk view di sore menjelang malam ini sangat cantik dengan temaram lampu kota berjejer menerangi jalan setapak. Rasa-rasanya view petang ini tidak kalah dengan view pagi hari. Tapi kalau kalian masih penasaran seperti apa view Bobo Cabin Pengalengan saat pagi hari, tetap stay tune di kanal Trip Asyik. Nah, sebetulnya di area ini adalah kabin type eksekutif dengan kapasitas 2-4 orang. Ini adalah area komunal yang digunakan untuk kumpul dan bercengkrama orang-orang tercinta. Untuk fasilitas oke dengan lantai pavling block lengkap dengan kursi santai dengan sandaran punggung dan armrest sehingga cocok banget untuk ngobrol santai ngalor ngidul. Jika kalian bingung kamar kalian di mana, bisa dilihat papan petunjuk dan layout Bobo Cabin secara lengkap. Sekarang kita explore jalan menuju deluxe cabin. Satu hal yang perlu dipersiapkan adalah fisik dan stamina yang prima karena untuk trekking kabin dari atas ke bawah atau sebaliknya cukup jauh dan melelahkan. Wow, pemandangannya sangat memukau jalanan setapak diterangi lampu kota. Nampak unik kabin berada di tengah-tengah hamparan kebun teh. Udah terbayangkan dalam pikiran kalian bagaimana cantiknya view Bobo Cabin Pengalengan? Di sini kita jumpai area komunal dengan bentuk dak kayu persegi dengan ambient light yang sangat estetik. Dari sini kalian bisa menikmati pemandangan pegunungan, perbukitan serta hamparan kebun teh yang hijau sangat memanjakan mata. Area ini menjadi salah satu spot favorit untuk ambil foto dan video panoramik, jadi kalian harus tahu diri dan PK untuk sharing lokasi dan bergantian tempat. Oh iya, fasilitas area komunal ini disediakan gratis oleh pengelola, jadi nggak ada biaya tambahan untuk menikmatinya. Dan kabin nomor 25 dan 26 menurut kami adalah kabin terbaik selain lokasinya strategis dekat komunal dak. Secara view kabin kembar ini sangat estetik. Yuk saatnya turun ke bawah menyusuri tangga ini. Tangga ini terlihat biasa aja dari atas, tapi bila kita melihat dari bawah sangat bagus dengan lampu penerangan di sepanjang anak tangga. Dan pemandangan tangga yang diapit dua kabin ini sangat ikonik bagi siapapun yang melihatnya. Lanjut ke deluxe cabin, letaknya agak jauh dari front office akses, harus menuruni anak tangga dan melewati jalan setapak. Tapi jika kalian menginginkan suasana private dan romantis, ini salah satu pilihan yang harus kalian coba. Akses jalan cukup sepi dari lalu lalang tamu yang lain. Gaharan kabin ini menjadi incaran para pasutri yang sedang honeymoon di Bobo Cabin. Di akhir tahun ini, hujan intensitas sedang sampai deras kerap terjadi dari siang sampai sore, jadi sobat piknik harus prepare semuanya. Selamat pagi semuanya. Akhirnya setelah melewati hujan badai di sore hari, kami pun tidur dengan lelapnya. Kami tunjukin ada apa saja di deluxe cabin yang kami tempati hari ini. Di sebelah tempat sampah ada tempat penyimpanan payung dan rak sepatu. Dan di bawahnya adalah rak sepatu, tinggal kalian buka ya dan letakin sepatu atau sandal kalian di sini. Sangat praktis bukan? Di samping kabin dilengkapi meja dan kursi yang bisa digunakan untuk meja makan atau hanya sekedar santai menikmati hidup di perkebunan teh Pengalengan. Jika kalian pecinta kucing, di sini banyak kucing-kucing menggemaskan yang bisa diajakin bermain. Sekarang kita masuk ke dalam kabin, ada apa aja sih? Untuk penerangan saklarnya ada di sebelah sini.
Interior kabin bertema wooden terkesan natural dan menyatu dengan alam. Walaupun pengalengan berhawa sejuk, tapi bobo kabin menyediakan ada juga AC split. Di sebelah kanan ada gantungan baju lengkap dengan pencahayaan yang cukup baik, serta ada stop kontak juga loh. Pintu masuk dilengkapi dengan tirai jati nyamuk dan lalat gak bisa masuk tuh. Untuk buka pintu kalian geser tirainya ke kanan kiri ya guys, baru bisa operasikan handle pintunya. Di sini ada jendela dan atap transparan yang ditutup tirai geser khas industrial. Cara buka tutup tirainya, cukup tarik talinya dan tirai akan terbuka perlahan. Itu untuk menambah intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam kabin. Untuk jendela sama saja, cara bukanya tinggal tarik dan tirai akan terbuka. Dari jendela kalian bisa melihat kondisi di luar kabin. Di bawah bed ada storage cukup lega untuk menyimpan barang-barang kalian. Buat pemeluk Islam sudah disediakan arah kiblat untuk sholat. Untuk perlengkapan safety ada helm safety dan alat pemadam api ringan atau APR portable. Di samping bed utama ada jendela super besar lengkap dengan tirai gulung. Ada juga 2 stop kontak untuk charge HP kalian. Tempat penyimpanan AC. Dan ini salah satu fitur unggulan bobo kabin adalah Smart Home System. Kalian dapat sesuaikan penerangan, audio sampai kunci ruangan kabin dari perangkat canggih ini. Ambient light bisa kalian ubah sesuai dengan mood kalian. Bobo kabin juaranya menyatukan glamping di tengah alam dengan sentuhan teknologi canggih. Nah, biasanya para bocil demen nih yang beginian seru dan bikin penasaran. Selamat pagi, buka tirai bonus pemandangan alam terbaik, hamparan teh di depan mata akan jadi pengalaman seru dalam hidupmu. Ternyata nginep di sini emang hawanya dingin banget, gak heran bikin tidur kami jati sampai terlelap nyenyak. Buat kalian yang pengen honeymoon ke sini, ayo buruan. Oh iya, selain tirai secara fisik, jendela ini dilengkapi dengan tirai artistik sehingga jendela akan menjadi blur cukup dengan sentuhan layar LCD. Tampilan jendela blur seperti ini baik bagian dalam maupun luar kabin jadi lebih private. Konsep smart window-nya juga bikin kita melongo ya guys. Kalian yang masih penasaran apakah tirai ini blur atau enggak, kami ajak kalian lihat area kabin dari luar. Kabin deluxe cocok untuk mereka yang introvert dan pengen lebih private. Yuk sekarang explore kabin paling ujung seperti apa pemandangannya. Bobo kabin Pangalengan memiliki total 34 unit kabin yang tersedia. Kabin-kabin ini hadir dalam beberapa tip untuk menampung jumlah tamu yang berbeda-beda. Deluxe kabin umumnya berkapasitas 2-3 orang dan memiliki 1 kamar tidur dengan kasur king size. Kamar mandinya berada di dalam kabin dan dilengkapi dengan pemanas air. Ini salah satu spot yang kami sukai dari bawah, bisa melihat kabin kembar ini, serasa melihat rumah panggung menjulang tinggi masukkan teks.
Hampir semua type kabin mempunyai sisi view tersendiri, tapi dijamin pemandangan seperti ini sangat sulit kalian dapatkan di tempat staycation lainnya. Yuk beranjak ke tangga perlahan, kita menuju ke atas perbukitan. Spotnya juga gak kalah menarik. Melihat kabin ini dengan anak tangga panjang yang membelah hamparan kebun teh hijau seperti lukisan alam, rasanya adem dan tenang banget. Kalau kabin type deluxe di area ini, jarak antar kabin cukup jauh, tapi secara view jati berasa cukup lapang. Buat kalian pecinta fotografi, area ini sangat estetik untuk dijadikan spot selfie yang sangat menarik. Nah, kita kasih lihat nih seperti apa kalau view dari atas di pagi harinya. Sangat cantik bukan? Sekedari info, kalian bisa dapatkan view dengan kondisi terbaik dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Karena di waktu tersebut, suhu udara masih sejuk ditambah sinar matahari juga belum terlalu menyengat, yang pastinya bisa mood kalian jadi enjoy dan relax menikmati slow living di sini. Dan gak perlu berlama-lama di tangga ini, kita naik ke atas lagi menuju dek komunal letaknya di samping kabin itu. Kabin deluxe nomor 25 dan 26 merupakan salah satu kabin dengan view terbaik. Sebetulnya kalau bisa request, kami pengen dapat kabin tersebut, cuma yang penempatan kamar di bobo kabin ini dilakukan secara acak oleh sistem. Inilah deretan kabin eksekutif letaknya di area paling atas di bobo kabin ini. Untuk view hampir sama hamparan kebun teh yang hijau, tetapi dari sini kalian dapat privilege yaitu landscape dari perbukitan yang lebih tinggi, sehingga kalian sudut elevasi yang jauh lebih baik. Kita maju menyusuri jalan ini sambil eksplor suasana di area kabin eksekutif ini. Apa saja sih ditawarkan di sini? Deluxe kabin di bawah umumnya lebih luas dari standar, memiliki fasilitas lengkap seperti AC, water heater, hair dryer, dan king bed. Di sampingnya ada mini balkon dengan meja, kursi, serta dilengkapi pagar safety. Jika kalian sekedar pengen kongko pagi-pagi sambil menikmati secangkir kopi atau teh, area ini sangat ikonik untuk menemani pagi kalian. Udaranya sejuk cenderung dingin, tapi enak banget untuk menikmati slow living, sejenak rehat dari polusi udara, polusi suara, atau bahkan polusi sosmed yang tiap hari membanjiri kita. Rasanya tubuh dan pikiran ini baru saja di-charge ulang oleh alam semesta supaya bisa bertahan melawan kerasnya hidup di kota-kota besar seperti Jakarta. Seperti ini tampilan kabin eksekutif lebih besar dari deluxe, bisa menampung 4-6 orang tergantung lokasi, seringkali dengan 2 kamar tidur king dan queen, dan fasilitas lengkap, cocok untuk keluarga atau grup. Terasnya dipenuhi lapang terbuka dengan rumput sehingga kesannya sangat luas, dengan view 360 derajat bisa melihat sekeliling area bobo kabin. Kalau ditanya kabin eksekutif paling favorit, kalau kami sendiri semua kabin eksekutif hampir mendapatkan view terbaik jati, tergantung selera. Buat kalian yang perginya membawa orang tua atau bayi, kami sarankan ambil type kabin eksekutif karena akses lebih mudah dijangkau serta area kontur lebih datar sehingga aman. Salah satu hal unik di sini masih ditemukan beberapa anjing dan kucing, tapi cukup jinak, jadi gak perlu paranoid berlebihan. Beberapa sudut kabin juga dilengkapi area komunal, jadi gak terpusat di tengah kabin tapi tersebar di tiap type kabin.
Dari sini, kalian bisa dapatkan view yang cukup berbeda dari Bobo Cabin, yaitu perkebunan J3 melulu harus kebun teh. Nah, jika dari sudut ini kalian bisa melihat deretan kabin deluxe dan eksekutif dengan background pegunungan yang hijau. Bangunan ini adalah dapur di mana semua hidangan dimasak untuk disajikan kepada para tamu yang menginap. Sedangkan di sampingnya merupakan kantin tempat breakfast disajikan serta ada Bobomat jika kalian ingin belanja cemilan dan sebagainya. Kalau posisinya lagi mager alias males gerak karena cuaca dingin, kalian bisa request sarapan bisa diantar ke kabin yang kalian tempati. Semoga video menambah wawasan kalian dan bermanfaat, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.